Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang limit. Jadi apa yang dimaksud dengan limit? Limit dapat diartikan sebagai suatu batasan ya yang menggunakan konsep pendekatan fungsi suatu titik mendekati nilai tertentu. Kemudian contoh penggunaannya yang umum kita gunakan, yang pertama adalah atau yang sering kita lihat itu di produk makanan, yaitu tentang tanggal kadaluarsa. Kemudian juga bisa digunakan dalam ekonomi, yaitu biaya rata-rata dan suku bunga. Kemudian kalau di bidang teknik ini bisa digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan. Kemudian tentang teorema limit, jadi ada beberapa sifat limit fungsi ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G sampai dengan H. Nah, kemudian umumnya jadi limit fungsi itu ditulis atau bisa dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati C ya, sama dengan L ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini bisa dibaca dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C adalah L ya. Kemudian untuk penyelesaian limit itu ada beberapa langkah ya, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung, kita masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan. Kemudian metode yang kedua yaitu faktorisasi. Nah, faktorisasi ini dilakukan apabila contoh soal ini kalau kita memasukkan nilai x-nya langsung ya, x-nya langsung dalam persamaan, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, maka kalau mendapati yang seperti itu, kita coba selesaikan menggunakan metode faktorisasi, yaitu dengan melakukan pemfaktoran seperti pada materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Jadi kita faktorkan x kuadrat min 1 ini menjadi x min 1 dikali dalam kurung x plus 1. Nah, dari sini nanti kita bisa menyederhanakan persamaan sehingga diperoleh nilai limitnya adalah setengah. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode sekawan, ya ini dengan mengalihkan faktor sekawan ya, sehingga nanti hasil akhirnya limitnya itu tidak 0 atau mungkin tidak mendekati tak hingga. Kalau misalkan kita masukkan ke sini, maka diperoleh nilai limitnya itu adalah limit tak hingga ya, karena kalau bilangan dibagi 0. Tapi kita gunakan metode sekawan sehingga hasil akhirnya tidak tak hingga dan ada nilainya. Kemudian yang selanjutnya ada limit trigonometri ya. Ini umumnya limit trigonometri sin x per x di mana x sama dengan 0 menghasilkan 1. Kemudian limit tangin x per x di mana x mendekati 0 itu adalah 1. Kemudian ada bentuk-bentuk limit yang lain. Setidaknya di sini ada 8 bentuk yang bisa nantinya kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kajian tentang limit. Kemudian ada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa kita pelajari ya. Jadi ada limit dalam kurung sin x plus cos x untuk x mendekati pi per 2. Nah, ini adalah penjumlahan, sehingga ketika dibentuknya penjumlahan kita bisa mencari masing-masing limitnya sendiri-sendiri ya. Jadi limit untuk sinnya sendiri, untuk cosnya sendiri, sehingga ketika kita masukkan nilainya diperoleh nilai sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah limit mendekati tak hingga ya. Nah, metode penyelesaiannya itu yang pertama bisa digunakan dengan atau menggunakan dikalikan dengan faktor sekawan. Karena kalau kita masukkan ke sini maka hasilnya tetap nanti juga tidak diperoleh hasil, sehingga kita perlu menggunakan metode pengalian dengan faktor lawan ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa bentuknya ini masih belum bisa mendapatkan hasil untuk ketika kita masukkan limit tak hingganya, sehingga kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu dengan dibagi menggunakan pangkat tertinggi. Nah, dari persamaan ini kita ketahui bahwasanya pangkat tertingginya adalah x, maka semua unsurnya kita bagi dengan x ya. Jadi diperoleh limit x menggali tak hingga
minus 1, kemudian ini akar dari penyelesaian ini tadi, sehingga kalau kita masukkan nilai tak hingganya atau X-nya kita ganti tak hingga, maka hasil akhirnya diperoleh minus 1 per 2 atau minus setengah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kekontinuan fungsi ya. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu itu apabila pada titik tertentu, misal X sama dengan A, itu grafiknya tidak terputus ya. Sebagai contoh di sini ada grafik fungsi fx di mana fx sama dengan x kuadrat min x dibagi x min 1 ya. Jadi x kuadrat x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, ketika kita masukkan nilai x sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai 0. Nah, ini dikatakan bahwa grafiknya nanti akan discontinue pada titik x sama dengan 1, atau grafiknya itu akan terputus, atau bisa dikatakan grafiknya menuju ke 0 ya. Jadi tidak continue atau discontinue. Kemudian dari contoh soal yang sama ini, ketika kita substitusikan nilainya x sama dengan 2, maka akan menghasilkan nilai 3. Nah, ini terdapat nilai, maka pada kondisi ini ya, pada kondisi x sama dengan 2, dia termasuk dalam limit yang kontinu ya. Jadi tidak terputus ya grafiknya. Jadi fungsi merupakan kontinu. Ini ada beberapa syarat ya. Yang pertama, jika limit x mendekati a, maka sama dengan fa. Kemudian fungsi dikatakan kontinu apabila di x sama dengan a ya, bukan 0. Kemudian juga fa-nya terdefinisi, dapat dihitung. Kemudian limitnya di x sama dengan a. Kemudian limit sama dengan nilai fungsinya, yaitu limit pada x mendekati a pangkat min atau sebelah bawah, kemudian x mendekati a plus sebelah atas, itu akan sama dengan fa. Nah, kalau memenuhi ini, maka suatu limit itu bisa dikatakan kontinu ya. Ini sebagai contoh, tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 3x min 2 kontinu pada titik x sama dengan 1. Nah, kita coba masukkan atau substitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai fx itu adalah 1. Maka limitnya ini berarti kontinu pada x sama dengan 1. Kemudian kalau bentuk yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 3 pada x sama dengan 1, ketika kita masukkan maka menghasilkan nilai 0. Nah, ini berarti syarat tidak terpenuhi, sehingga bisa dikatakan limitnya adalah discontinue. Nah, selanjutnya ada contoh lagi ya, yang berkaitan dengan kekontinuan. Jadi ada fungsi fx ya. Ini ada contoh soal. Yang ditanya adalah tentukan nilai a dan b agar fx kontinu di setiap bilangan real. Yang pertama, batasannya kita ketahui bahwa x lebih besar dari 0, kemudian x sama dengan atau lebih x lebih kecil daripada 0, kemudian ada batas atasnya x lebih besar daripada 3. Kontinu pada 0 dan 3 ya. Jadi pada 0 dan 3 ini dia kontinu. Agar fx kontinu di 0, maka f0 sama dengan 1 ya. Jadi f0-nya sama dengan 1. Kemudian nilai limitnya di x ada ya, jadi tidak 0 ya. Jadi nilai limitnya kita cari, kita masukkan nilai fx sama dengan 1, kemudian untuk menentukan nilai b-nya. Jadi fx ya, fx sama dengan 1 itu akan sama dengan x kuadrat plus b, sehingga kalau kita hitung diperoleh nilai b sama dengan 1. Kemudian langkah yang selanjutnya, agar persamaan ini kontinu atau limit ini kontinu, maka nilai selanjutnya untuk pada titik 3 supaya kontinu di x sama dengan 3, maka limit x mendekati 3 min pangkat min fx itu harus sama dengan limit atau x mendekati 3 pangkat positif itu harus sama dengan fx3 ya, atau f3, sehingga kita masukkan, kalau fx3 kita masukkan ke dalam fungsi ini maka diperoleh 5, sehingga 5 sama dengan ya, kita masukkan 5 sama dengan ax kuadrat plus bx.
Nah, kita ketahui bahwa nilai B adalah 1, sehingga kalau kita masukkan, kita selesaikan, itu diperoleh nilai A sama dengan 4/9. Sehingga supaya fungsi ini kontinu pada 0 dan sampai dengan 3, maka nilai A yaitu 4/9 dan nilai B-nya adalah 1. Itu hasil dari perhitungannya. Demikian pemaparan materi pada sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.